Perjalanan tahun 2016, tingkat persaingan pada industri persemenan semakin ketat. Kelebihan suplai produk dibandingkan dengan tingkat kebutuhan konsumen masih jauh lebih besar suplainya, mendorong seluruh pelaku dalam industri ini bersaing memperebutkan setiap peluang yang ada. Walaupun tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2016 tumbuh sebesar 5,02%, namun belum mampu mendorong penyerapan seluruh produksi semen yang dikeluarkan oleh pabrikan yang ada di Indonesia. Konsekuensi logis dari kondisi ini, maka harga jual semen dari hari ke hari semakin mengalami penurunan sampai titik keseimbangan yang belum diketahui. Situasi ini berdampak sangat besar terhadap kinerja perusahaan, di mana 90% pendapatan perusahaan diperoleh dari aktivitas bisnis pada perdagangan bahan bangunan. Walaupun volume penjualan semen pada tahun 2016 bisa mencapai 105% dari realisasi tahun 2015, namun harga jual semen yang cenderung menurun sehingga pendapatan perusahaan tercapai sebesar 91% dari realisasi pendapatan yang dicapai pada tahun 2015 atau sebesar 2,64 triliun rupiah. Dengan SHU sebelum pajak tercapai sebesar 26,11 miliar atau sebesar 102% dari realisasi yang dicapai di tahun 2015. Sedangkan EBITDA pada tahun 2016 mencapai 91,73 miliar atau sebesar 117% dari realisasi tahun 2015. Faktor ketatnya persaingan industri semen dan masih rendahnya tingkat pertumbuhan ekonomi nasional masih menjadi faktor yang sangat signifikan mempengaruhi kinerja perusahaan secara keseluruhan. Meski demikian, berbagai inisiatif strategi dan terobosan kebijakan diambil oleh perusahaan untuk tetap bisa mempertahankan pangsa pasar dan pertumbuhan bisnisnya. Pendukung bisnis. Dalam bidang pengelolaan organisasi, KWSG menerapkan tata kelola perusahaan yang baik atau good corporate governance. Hal ini tercermin dalam penyelenggaraan agenda rutin perusahaan yang meliputi pelaksanaan rapat anggota pembahasan RKAP 2016 dan rapat anggota pengesahan laporan pertanggungjawaban pengurus tahun buku 2015 serta rapat pengawas. Sejalan dengan penerapan GCG tersebut, untuk memastikan penerapan manajemen berbasis risiko dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam proses bisnisnya agar bisa memaksimalkan nilai perusahaan bagi shareholder dengan tetap memperhatikan kepentingan seluruh pemangku kepentingan. Penyusunan aplikasi Key Performance Indicator, implementasi Integrated Collecting System, mengembangkan aplikasi Decision Support System untuk memantau penjualan Grace Board, menciptakan aplikasi Sivina atau Sistem Informasi Finansial Terpadu untuk aplikasi anggaran perusahaan yang terintegrasi, menciptakan aplikasi Sipandu atau Sistem Informasi Pengarsipan Terpadu untuk kebutuhan dokumentasi arsip perusahaan, serta mengembangkan Sistem Informasi Aset Online adalah deretan strategi inisiatif yang akan dan terus dijalankan oleh perusahaan untuk meminimalkan risiko bisnisnya. KWSG menyadari bahwa pegawai merupakan salah satu aset penting dari perusahaan. Pegawai merupakan sebuah kekuatan yang sangat penting dalam membangun dan mengembangkan bisnis perusahaan. Pegawai yang kompeten berpotensi membantu para top manajemen bekerja menjadi lebih efektif, membantu pembentukan organisasi yang berbudaya kuat, membantu peningkatan kinerja keuangan perusahaan, serta membantu menciptakan potensi bisnis baru dari hasil kreativitas dan inovasi. Dalam situasi yang sulit seperti sekarang ini, SDM yang handal harus segera ditemukan, dikembangkan, dan dipelihara. Hampir tidak akan ada artinya apabila yang bersangkutan sangat rendah kualitas kepatuhan hukumnya. The man behind the gun. Alangkah bahayanya apabila manusia di belakang senjata tidak melakukan kepatuhan hukum, bahkan tidak tahu menahu soal hukum, dan bahkan yang lebih tragis lagi, dia melakukan perbuatan melawan hukum atau onrih mati gedap. Seorang kopral bisa bertindak
sebagai seorang jenderal. Begitu juga sebaliknya, seorang jenderal bisa bertindak sebagai seorang kopral untuk tujuan-tujuan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Hal ini akan menimbulkan banyak kasus, sengketa, dan bahkan permasalahan hukum. Bisa jadi kasus pidana, pasal 372 KUHP mengenai penggelapan, bisa jadi kasus penipuan sebagai mata pencarian, pasal 379A KUHP, bisa jadi kasus pemalsuan dan pemberian keterangan yang tidak benar pada akta otentik, pasal 263 KUHP. Bisa jadi juga menimbulkan sengketa ketenagakerjaan, menimbulkan sengketa perniagaan, dan sengketa-sengketa yang lainnya. Hal ini tentu akan menimbulkan akibat yang kurang baik dan mengganggu kinerja perusahaan pada umumnya. Tekad kami, tegakkan hukum di setiap kehidupan bersosialisasi, berusaha, berorganisasi di perusahaan ini. Kami akan selalu memberikan arahan pada setiap subjek hukum di perusahaan ini, baik di lini manajerial maupun non-manajerial, agar mereka tidak salah melakukan tindakan atau fraud dan tidak melakukan tindakan yang melebihi batas kewenangannya atau ultra vires. Sehingga apabila perusahaan ini di audit hukum, tentu akan mempunyai status CNC, clean and clear, yang berdimensi 3. Dimensi pencegahan atau prevention, di mana masalah sebisa mungkin ditekan supaya tidak ada. Dimensi pengendalian atau controlling, masalah boleh ada, tapi tidak boleh melebar dan bisa dikendalikan. Dan dimensi problem solver, masalah boleh ada, tapi bisa diselesaikan, dicarikan jalan keluarnya, dan tidak menimbulkan masalah baru. Cukup. Mana suaramu? Sigap, tegas, cerdas, cepat. Mana suaramu? Sigap, tegas, cerdas, cepat. Wahai kawan-kawanku, izinkanlah kami bertekad mentaati perundang-undangan, melibat semua bentuk pelanggaran. Maju, ayo terus maju. Singkirkanlah dia, kikis habislah mereka. Musuh anggota, walau ada menghadang, untuk semua kami kan berjuang. Wahai kawan-kawanku, izinkanlah kami bertekad mentaati perundang-undangan, melibat semua bentuk pelanggaran. Maju, ayo terus maju. Singkirkanlah dia, kikis habislah mereka. Musuh anggota, walau badai menghadang, untuk semua kami kan berjuang. Pasti menang. Cost transformation. Yes. Di tahun 2016, rata-rata 20% penjualan turun dari harga jual sebelumnya dibanding harga jual di akhir 2016. Sehingga mengakibatkan omset kita agak tergerus sedikit. Ketiga adalah fluktuatifnya besi dan turunannya yang mengharuskan pengadaan cepat dan tepat. Keempat, produktivitas pengganti asbes di Jawa Tengah relatif belum siap 100%. Selama 2016 yang kami lakukan, satu, pengendalian persediaan non-semen dengan sistem JIT, yang kedua pengendalian bank garansi semen, yang ketiga pemantauan pengajuan harga jual semen terendah yang diajukan oleh teman-teman PBB, yang keempat pendistribusian Grassport yang semakin lancar sehingga ada penambahan rekanan ekspeditur yang kompetitif. Yang kelima, optimalisasi operasional armada sendiri dengan cara penggabungan beberapa home base sehingga memudahkan kami pemantauan dan evaluasi. Semoga KWSG ke depan dan logistik bisa maju sehingga tercapai RKAP 2017 dengan memuaskan. Di tahun 2016, kami sudah banyak melakukan pengembangan di bidang teknologi informasi di KWSG. Ada 3 poin. Yang pertama adalah
kita melakukan migrasi dan integrasi program aplikasi di KWSG berbasis web. Yang kedua, kita melakukan inovasi dan pengembangan sistem informasi secara mandiri. Dan yang ketiga, kita juga melakukan pengelolaan perangkat keras, pengelolaan internet dan pengelolaan basis data untuk mendukung proses bisnis untuk menunjang keberhasilan perusahaan. Akan saya sampaikan beberapa hal yang sudah kami sampaikan di masing-masing bidang. Yang pertama adalah di bahan bangunan. Kita sudah melakukan beberapa hal. Yang pertama adalah kita menyempurnakan proses penagihan dengan menggunakan aplikasi ICS atau Integrated Collection System, di mana dengan menggunakan ICS ini teman-teman di lapangan akan mempermudah dalam proses melakukan penagihan kepada pelanggan. Kemudian yang kedua, kita juga meng-create aplikasi DSS atau Decision Support System untuk mendukung proses penjualan Grasbot yang semakin hari semakin meningkat. Kemudian yang ketiga juga kita melakukan penyempurnaan proses penagihan yang ada di logistik. Sehingga dengan integrasi ini diharapkan proses pembayaran ke supplier, kemudian perencanaan pengadaan, dan implementasi dalam pendistribusian ke bahan bangunan sendiri akan semakin mudah. Kita juga sudah menyempurnakan aplikasi aset, di mana aplikasi ini akan kita integrasikan dengan aplikasi yang lain, bahwa dalam proses investasi aktiva tetap, investasi aset, maka akan nge-link dengan proses pengadaan yang ada di unit umum, termasuk dalam hal pengelolaan aset. Aplikasi ini juga sudah kita sempurnakan, yang sudah terintegrasi dengan proses pengadaan investasi, kemudian juga nanti akan terintegrasi juga dengan proses pembayaran hutang ke supplier, kemudian terintegrasi juga dalam proses pengelolaan aset itu sendiri, kemudian juga akan terintegrasi pula dengan akuntansi dalam hal proses penyusutan aktiva tetap. Dan yang penting lagi bahwa semua aset akan kita kelola dengan standar dan ketentuan yang ada di perusahaan. Di bidang retail dan resto, di tahun 2016 kita juga melakukan penyempurnaan aplikasi, di antaranya yang pertama adalah kita melakukan proses pembentukan aplikasi untuk retur ke supplier. Kemudian kita juga melakukan pengelolaan bad stock dan good stock, di mana hal ini berfungsi untuk membedakan dan menyempurnakan nilai persediaan yang ada di retail dan resto. Kemudian kaitannya dengan resto, kita juga sudah membuat aplikasi Sangkopi yang ada di Tuban, yang rencananya akan kita implementasikan di tahun 2017. Untuk bidang mengelola aplikasi secara mandiri dan inovasi, kami di tahun 2016 ini juga sudah berhasil membuat aplikasi yang terkait dengan inovasi. Yang pertama adalah kita membangun aplikasi untuk KPI, untuk mengukur kinerja bisnis di masing-masing. Kemudian yang kedua, kita juga berhasil membangun aplikasi anggaran perusahaan yang nanti akan kita integrasikan dengan aplikasi aset. Kemudian yang ketiga, kita juga sudah berhasil membangun aplikasi yang terintegrasi terkait dengan pembayaran antara user di bagian bisnis maupun fungsional dengan akuntansi dan keuangan. Dengan harapan aplikasi Sivina ini nanti akan bisa memberikan nilai tambah kepada user, terutama dalam mempercepat proses pembayaran dan banyak hal yang sudah kita create. Jadi untuk yang proses pembayaran ini kita berikan nama Sivina, artinya Sistem Informasi Finansial dan Accounting. Di sini semua aktivitas pembayaran akan masuk dalam proses aplikasi Sivina. Saya dari unit keuangan amat senang sekali dengan adanya program Sivina yang baru ini, karena amat memudahkan kita dari unit keuangan untuk melakukan transaksi pembayaran. Manfaatnya karena program Sivina yang baru ini hanya dengan menggunakan scanner ini aja. Karena dengan hanya sekali scan, semua transaksi dokumen yang ada sudah langsung masuk dalam program sistem yang baru ini. Karena program Sivina ini pembayarannya lewat transfer bank, maka sangat membantu kita untuk mengurangi kegiatan pembayaran manual yang selama ini kita lakukan, yaitu dengan melakukan pembayaran tunai atau penyiapan warkat untuk pihak ketiga. Karena program Sivina ini sudah terintegrasi dengan seluruh unit yang ada di KWSG, maka ini memudahkan user untuk memantau dokumennya posisi berada di mana dengan cara melihat viewer tracking yang ada di program Sivina yang baru ini. Harapan saya dengan adanya program Sivina ini bisa lebih mengakomodasi laporan-laporan yang dibutuhkan oleh unit keuangan, sehingga lebih mempercepat unit keuangan dalam penyajian laporan setiap bulannya. Dengan adanya Sivina sangat membantu sekali dalam proses pekerjaan kami. Yang pertama yaitu mengenai proses entry. Dengan menggunakan barcode, nantinya entry akan terkurangi dengan melakukan barcode pada faktur pajak. Dalam hal pengarsipan, terus terang sebelumnya kita melakukan pengarsipan dengan hard copy, tapi dengan Sivina kita sudah mengarsipkan dalam bentuk soft copy yang sewaktu-waktu bisa kita buka dari server. Dengan
Sivina, laporan intern itu terkurangi karena sudah integrasi. Sedangkan kita sekarang ini fokus ke laporan ekstern, yaitu fokus ke laporan pajak ke kantor pelayanan pajak. Program Sivina atau Sistem Informasi Finance and Accounting telah diaplikasikan di KWSG. Manfaat yang kami rasakan di unit layanan akuntansi pada khususnya terutama adalah pengurangan sistem manual. Jadi pengentrian langsung melalui scanner bisa langsung diaplikasikan secara program. Kemudian yang kedua yaitu sistem tracking akan lebih mudah dilakukan. Dalam awal penerapannya, kami tentu saja mengalami beberapa kendala, tetapi sudah diperbaiki. Kedepannya, tentu saja kami mengharapkan akan terus dilakukan pembenahan agar bisa tercapai suatu sistem integrasi secara menyeluruh. Karena dengan adanya penerapan program Sivina yang menyeluruh terintegrasi di seluruh lini perusahaan, baik di lini perusahaan bisnis maupun fungsional, tidak menutup kemungkinan kami akan bisa menyajikan laporan keuangan yang real time dan accountable. Manfaat yang juga kami terima dari aplikasi yang ada ini bisa menjadikan alat kontrol untuk menjadwal pengurusan surat-surat kendaraan tersebut. Yang kebetulan surat yang harus kita selesaikan ini adalah untuk semua kendaraan yang berada di seluruh unit-unit beberapa daerah. Dengan adanya aplikasi ini, itu bisa terjadwal, di sana jadi tampilkan jatuh tempo dari STN yang harus kita selesaikan, baik KIR maupun pengurusan perpanjangan STN itu sendiri. Untuk pemakaian kendaraan ini lebih produktif dan lebih efisien lagi setelah adanya aplikasi ini. Mungkin itu manfaat yang kami terima adanya aplikasi pengelolaan kendaraan maupun pengurusan surat-surat kendaraannya. Makin ketatnya tingkat persaingan industri semen nasional, di mana 90% bisnis KWSG ditopang oleh perdagangan bahan bangunan, dan perlambatan pertumbuhan perekonomian nasional yang secara signifikan belum menunjukkan perbaikan, serta konsekuensi logis atas beban investasi pabrik Grasberg, membuat kondisi bisnis KWSG di tahun 2016 cukup menantang, dengan segala tingkat kesulitan yang ada di dalamnya. Perusahaan telah menetapkan langkah antisipatif secara langsung terkait dengan tugas pokok dan fungsi jajaran DPP dan pemasaran Grasberg. Antara lain, 1. Memposisikan Grasberg sebagai produk pada segmen pasar premium. Kemudian yang kedua adalah mencapai komposisi serapan pasar 80% terserap di jaringan pasar PBB dan 20% terserap di jaringan pasar non-PBB. 3. Tetap mempertahankan volume penyerapan board existing yang selama ini telah dikembangkan di masing-masing cabang. Untuk kepentingan tersebut, maka pada awal September telah dibentuk Satuan Penetrasi Cepat atau SPC yang memiliki tugas sebagai pasukan khusus mengawal penetrasi Grasberg di masing-masing regional PBB. Tentunya di bawah koordinasi DPP dan pemasaran Grasberg, di mana selama tahun 2016 telah berhasil menyalurkan Grasberg pada angka penyerapan tertinggi sebesar 255.570 lembar di bulan Desember, atau 64% dari total kapasitas produksi pabrik. 2. Melaksanakan operasional excellence melalui evaluasi usaha untuk mengurangi dampak risiko bisnis sekaligus untuk meningkatkan optimalisasi sumber daya. Untuk itu telah diputuskan pembekuan operasi bisnis sementara waktu pada cabang-cabang di arah penetrasi yang tidak menunjukkan hasil positif, yakni cabang PBB Banjarmasin, cabang PBB Samarinda, dan cabang PBB Makassar. 3. Meningkatkan efektivitas dan produktivitas melalui kajian-kajian pengembangan. 1. Kerjasama operasi pengelolaan gudang non-semen. 2. Pengembangan bisnis perdagangan oli. 3. Pengembangan bisnis perdagangan bahan tambang 3PL inbound pabrik Rembang. Strategi SDM yang kami laksanakan. Tahap 1. Memperkuat penyadaran dan koordinasi melalui evaluasi periodik dan pendampingan lapangan. Tahap 2. Meningkatkan semangat berprestasi melalui pemberian reward sesuai dengan hasil kerja yang telah dihasilkan. Dengan kekuatan tekad dan ridho dari Allah yang Maha Kuasa, Grasberg di tahun 2016 mampu bertengger pada segmen pasar premium dengan daya serap pasar 64% dari kapasitas produksi. Paling tidak, kinerja pemasaran Grasberg di tahun 2016 ini semakin meningkatkan keyakinan dan optimisme. Semoga misi pengembangan Grasberg
bisa dituntaskan sebelum semester 1 2017. Harapan 2017 mengutip kata-kata bijak bahwa perusahaan yang mampu bertahan hidup bukanlah perusahaan yang besar atau kuat, tapi perusahaan yang mampu beradaptasi dengan cepat dan baik atas perubahan lingkunganlah yang akan mampu bertahan hidup. Maka tuntutan KWSG mampu beradaptasi di tengah perubahan lingkungan yang terus berkembang menjadi keniscayaan yang harus dibuktikan. Dalam hal ini, kekuatan leadership sangat berperan. Kami berharap semoga KWSG bisa melahirkan leader-leadernya untuk mengawal eksistensi KWSG menjadi lebih baik di masa-masa mendatang. Maju terus KWSG! Ekspedisi. Meskipun bisnis persemenan mengalami persaingan sengit pada tahun 2016, tetapi kinerja unit ekspedisi KWSG meningkat. Unit bisnis yang mengelola 714 armada sendiri dan gabungan ini mampu mengangkut 1,36 juta ton semen Gresik, 102% dari realisasi tahun 2015 atau 96% dari RKAP 2016. Sedangkan dari segi pendapatan, unit ekspedisi berhasil membukukan pendapatan sebesar 51,11 miliar rupiah atau 110% dari RKAP 2016 atau 102% dari realisasi tahun 2015. SHU usaha yang dihasilkan sebesar 9,12 miliar rupiah atau 222% dari RKAP 2016 atau 176% dari realisasi tahun 2015. Kinerja yang membanggakan ini tidak luput dari berbagai langkah dan inisiatif strategis yang telah dan akan terus dijalankan untuk mencapai target kinerja pada tahun 2016, baik melalui optimalisasi armada sendiri maupun armada gabungan. Muatan utama ekspedisi KWSG adalah produk semen Gresik dalam bentuk sak dengan menggunakan truk flat deck, kemudian semen curah dengan menggunakan truk tangki, dan klinker dengan menggunakan dump truck. Selain itu juga melakukan pengangkutan non semen sebagai balen setelah bongkar semen bag menuju ke pabrik kembali. Ekspedisi KWSG sejak beroperasi menggunakan dan berpartner dengan pengusaha angkutan lainnya untuk menjadi sub ekspedisi guna mengangkut barang produksi semen Gresik. Sampai saat ini ekspedisi KWSG mengoperasikan 724 unit truk. Peranan truk rekanan sangat berarti bagi KWSG dalam menangkap peluang pertumbuhan volume produksi semen Gresik, juga meningkatkan volume pengangkutan KWSG, share pengangkutan KWSG, serta pendapatan dan juga keuntungan yang cukup berarti bagi KWSG. Ekspedisi KWSG mengupayakan yang pertama mengoptimalkan truk yang sudah terdaftar, kedua meningkatkan utilitas armada milik sendiri melalui percepatan penyelesaian kerusakan serta pengendalian di jalan melalui GPS. Yang ketiga mengoptimalkan muatan balen dari Jawa Tengah dan Jawa Barat menuju Jawa Timur. Simpan pinjam. Unit bisnis yang telah dirintis sejak tahun 1985 ini terus berupaya untuk meningkatkan mutu pelayanan kepada anggota dengan konsep pelayanan cepat dan terpadu. Selain itu juga berusaha memberi nilai tambah pada anggota dengan rate paling murah, proses yang mudah, dan kecepatan waktu realisasi. Pada tahun 2016, unit simpan pinjam membukukan pendapatan sebesar 41,56 miliar rupiah atau sebesar 114% dari RKAP 2016 dan mencapai 117% dari realisasi yang dicapai pada tahun 2015. Dengan SHU usaha sebesar 12,98 miliar rupiah atau sebesar 109% dari RKAP 2016,
dan mencapai 117% dari realisasi usaha yang dicapai pada tahun 2015. Dana simpanan anggota pada tahun 2015 adalah sebesar Rp135,87 miliar dengan nilai pinjaman yang disalurkan kepada anggota adalah sebesar Rp148,54 miliar. Saya mau mengajukan pinjam. Kira-kira apa aja? Pinjaman kalau disimpan pinjam KWSG, pinjaman dengan periode 1 tahun sampai 5 tahun. Ini tabelnya, Pak. Kalau umpama saya pinjam 100 juta tuh dengan lapor saya sekarang ngatasi nggak? Saman bawa slip gaji, tak hitungkan. Alhamdulillah, sudah diniati ini ya. Pak Hudi bisa Pak, 100 juta bisa, bahkan lebih Pak. Ini kan plafonnya 5 jutaan Pak, jadi bisa sekali. Mau pakai pilihan periodenya berapa? Ada yang 4 tahun bisa Pak, masih ngatasi. Oke, kalau itu 5 juta ya. Kalau 5 juta saya ambil yang ini aja. Sekalian yang 200 juta sekalian. 200 juta. Gimana? Bisa nggak? 200 juta bisa Pak. Nanti ada toleransi sedikit lah. Kalau gitu diproseskan aja Mbak yang 200. Monggo ambil belangkonya dulu. Nanti di situ ada persyaratannya yang harus dilengkapi. Nah ini nanti untuk isiannya diisi sesuai dengan KTP yang dilampirkan nanti ya. Oke Mbak, saya bawa dulu, nanti kalau kurang jelas saya sini lagi nggak apa-apa? Monggo, enggak apa-apa. Ini saya bawa Mbak ya? Monggo dibawa sekalian, soalnya istri kan juga harus tahu. Iya. Seperti yang telah kita ketahui bersama, pada tahun 2016 kondisi perekonomian tidak begitu menggembirakan bagi dunia bisnis pada umumnya. Begitu pula yang terjadi di unit simpan pinjam KWSG. Kondisi seperti inilah yang menyebabkan pelaku usaha berlomba-lomba untuk melakukan langkah-langkah strategis yang menyebabkan terjadinya persaingan usaha yang semakin ketat. KWSG pun juga mengalami hal yang serupa, tidak terkecuali di unit simpan pinjam. Persaingan dengan perbankan nasional juga kami alami. Perbankan nasional juga masuk ke dalam instansi-instansi di Semen Gresik Group dengan menawarkan produk-produk seperti kredit tanpa agunan dan deposito dengan bunga atau rate yang lebih menarik. Hal tersebut yang menjadi tantangan serius yang kami hadapi di tahun 2016. Suku bunga kredit konsumtif yang diperoleh KWSG dari perbankan nasional juga masih jauh di atas ekspektasi kami, yang menyebabkan produk-produk KWSG menjadi semakin sulit bersaing dengan produk-produk semacam kredit tanpa agunan yang mempunyai rate lebih rendah dan jangka waktu yang lebih panjang. Untuk menyiasati tantangan tersebut, unit simpan pinjam pada kuartal 4 tahun 2016 mengeluarkan produk promo akhir tahun. Produk ini adalah produk yang spesial karena mempunyai rate yang lebih rendah dan jangka waktu yang lebih panjang. Program promo yang kita lakukan ini dapat dikatakan sangat berhasil karena tingkat pencapaian realisasi anggota bisa mencapai 200% di atas rata-rata apabila dibandingkan dengan rata-rata pencapaian realisasi pinjaman anggota per bulannya. Selain peluncuran produk promo, hal yang kita lakukan di tahun 2016 adalah penggalian sumber dana yang lebih murah, kemudian penggalian risiko melalui kerjasama dengan provider-provider asuransi yang mempunyai coverage risiko yang lebih luas, kemudian penyesuaian terhadap kebijakan eksternal, setelah migrasi aplikasi program ke PHP adalah merupakan program kerja yang telah kami lakukan di bagian simpan pinjam dan hubungan keanggotaan pada tahun 2016. Tidak hanya itu, adapun tantangan-tantangan yang lain adalah salah satunya perubahan kebijakan dari instansi yang tidak lagi dapat melakukan potongan terhadap gaji pensiunan di Semen Gresik, khususnya di Bredatama. Namun berkat kerjasama dengan beberapa pihak yang terkait, antara lain dengan pihak perbankan dan paguyuban Bredatama, maka pola angsuran anggota yang semula melalui potong gaji dapat dialihkan menjadi pola auto debit rekening langsung, sehingga aktivitas anggota KWSG dari paguyuban Bredatama dapat berjalan lancar tanpa ada gangguan sama sekali. Meskipun pada tahun 2017 prediksi kondisi perekonomian belum tentu meningkat, namun bagian simpan pinjam dan hubungan keanggotaan selalu percaya bahwa dengan dukungan dan kerjasama usaha serta doa dari segenap anggota, pengurus dan karyawan KWSG,
komitmen untuk selalu berusaha meningkatkan kualitas produk dapat terwujud. Demikian, jayalah KWSG sekarang dan selamanya. Simpan pinjam, sahabat anggota. Retail dan Resto. Tahun 2016 adalah tahun yang berat bagi retail dan resto untuk mencapai RKAP. Hal ini disebabkan karena persaingan bisnis retail yang semakin ketat dan tumbuhnya beberapa perusahaan retail baru di Indonesia yang tidak diikuti oleh peningkatan daya beli masyarakat karena kondisi ekonomi yang melemah. Pencapaian penjualan di tahun 2016 turun 15% dibanding tahun sebelumnya, sehingga laba kotor kurang menutup biaya operasional. Yang membuat revenue tidak tercapai, yang pertama adalah pembelanjaan dari instansi turun drastis dikarenakan pengurangan anggaran. Yang kedua, semakin banyaknya alternatif pilihan belanja yang mendekati anggota dan masyarakat umum. Yang ketiga, persaingan harga jual kompetitor yang semakin tajam. Kami telah berupaya untuk perbaikan atas pencapaian target dengan melakukan yang pertama, progres pembenahan atas support pemasok yang lebih baik. Yang kedua, memantapkan sinergi MD, DC, serta operation. Yang ketiga, melakukan kontinuitas atas promo-promo mingguan, bulanan, untuk memberikan penawaran belanja yang lebih menarik. Yang keempat, efisiensi biaya di segala aspek. Yang kelima, menggarap pasar di luar anggota instansi, fokus pada delivery order. Yang keenam, meningkatkan kerjasama pengadaan barang kepada koperasi retail di bawah naungan Agrindo Gresik. Mengingat tantangan ke depan semakin berat dengan adanya perkembangan dunia teknologi dan informasi, sehingga tidak dipungkiri pesatnya pertumbuhan bisnis retail melalui e-commerce. Kami berharap besar peran aktif anggota untuk menjadikan V-Mart dan The Legend Resto sebagai tempat belanja utama dalam pemenuhan kebutuhan belanja keluarga. Gagal dapat diperbaiki. Yang terpenting, kita berani untuk mencoba menghadapi tantangan sebagai peluang. Iso, ora iso, kudu iso. Perdagangan umum. Tantangan lini bisnis perdagangan umum di tahun 2016 adalah mulai berkurangnya kebutuhan suplai barang untuk proyek pembangunan pabrik PT Semen Gresik di Rembang, seiring dengan hampir selesainya pengerjaan proyek tersebut. Selain itu, Semen Indonesia sendiri sebagai induk juga melakukan berbagai efisiensi dalam seluruh alur proses bisnisnya, sehingga mempengaruhi kebijakan atas pembelanjaan kebutuhan maupun di kebijakan harga, sehingga sangat berpengaruh pada pencapaian pendapatan bisnis ini. Perdagangan umum pada tahun 2016 membukukan pendapatan sebesar 112,68 miliar rupiah pada tahun 2016, atau 73% dari target RKAP 2016 dan mencapai 69% dari realisasi 2015 yang berasal dari akumulasi pendapatan unit bisnis perdagangan barang tambang, perdagangan barang industri, dan event organizer dan offset printing. Meski secara pendapatan turun, tetapi perolehan berhasil membukukan SHU usaha 10,8 miliar rupiah atau 209% dari target RKAP 2016 dan mencapai 152% dari realisasi tahun 2015. Kami hampir 80% sementara masih bertransaksi dengan PT Semen Indonesia selaku induk kami. Di tahun 2016 kemarin, seiring dengan hampir selesainya proses pembangunan pabrik Semen Gresik di Rembang, otomatis kebutuhan akan bahan maupun barang yang kita suplai ke pabrik Rembang juga menurun. Nah, ini cukup mempengaruhi dari sisi pencapaian omset kami. Kemudian dari sisi bisnis event organizer sendiri, kebijakan anggaran dari Semen Indonesia yang mengalami penurunan cukup signifikan mengharuskan kami untuk melakukan inovasi-inovasi atau terobosan-terobosan dengan mencari pasar-pasar di luar Semen Indonesia Group. Dan alhamdulillah kami kemarin juga sudah bisa handle di Pelindo, kemudian dari organisasi-organisasi profesional semacam Ikatan Dokter Indonesia, dan banyak lagi yang juga sudah mulai mempercayakan event-event mereka kepada kami.
Kemudian dari sisi bisnis pertambangan di tahun 2016 kemarin memang cenderung agak stagnan ya, karena memang dari sisi volume semen sendiri secara global juga menurun, otomatis bisnis tambang kami yang notabene adalah mensuplai kebutuhan untuk bahan semen terdampak juga. Adapun untuk tahun 2017 ini kami sudah melakukan persiapan sebaik mungkin. Jadi untuk bisnis pertambangan kami nanti akan mencoba memaksimalkan kontribusi kami di pabrik Rembang. Mudah-mudahan nanti proses perizinan dan lain sebagainya bisa selesai dengan secepatnya, sehingga kita bisa segera untuk melakukan aktivitas bisnis kami di sektor perdagangan. Dan dari bisnis EO, selain kami juga mendorong untuk mencoba mencari pasar-pasar di luar Semen Indonesia Group, kami juga mencoba untuk menyiapkan tim khusus untuk mengantisipasi bisnis-bisnis yang terkait dengan multimedia ataupun bisnis-bisnis yang berbasis digital. Kemudian untuk bisnis perdagangan barang-barang industri, kami juga mencoba untuk berkontribusi di proyek-proyek pembangunan di pabrik Semen Indonesia Aceh maupun yang ada di Kupang. Dengan pengalaman kami yang ada di Rembang kemarin, kami sudah bisa menyiapkan baik itu rekanan, backup dana, dan lain sebagainya. Mudah-mudahan nanti di Semen Indonesia Aceh dan di proyek Kupang KWSG juga bisa berkontribusi rencana pembangunan kedua pabrik itu. Perdagangan bahan bangunan. Tak bisa dipungkiri bahwa tekanan kondisi perekonomian di tahun 2016 merupakan penyokong utama penurunan demand terhadap semen. Dampak tersebut sangat terasa sekali, terutama di area market share Pulau Jawa yang merupakan 87% pasar semen Gresik. Kondisi ini diperparah dengan sudah beroperasinya beberapa pemain baru pabrikan semen. Kehadiran mereka tidak hanya menyebabkan pasokan semen nasional oversupply, melainkan juga berusaha merebut pasar existing PBB KWSG. Faktor-faktor tersebut mendorong prinsipal semen Indonesia membuat kebijakan penurunan harga semen untuk menjaga disparitas harga dengan para pesaingnya, sehingga berakibat gross profit margin bisnis PBB tidak bisa tumbuh. Tapi meskipun berimbas pada perolehan revenue yang menurun, secara SHU, bisnis ini mengalami kenaikan yang signifikan karena kesigapan dan kesiapan semua elemen di perusahaan dalam menghadapi perubahan. Pada tahun 2016, bisnis perdagangan bahan bangunan memasarkan 6 komoditi pendamping selain semen, yaitu asbes, board, besi, seng, bendrat, dan paku. Bisnis perdagangan bahan bangunan membukukan pendapatan sebesar 2,39 triliun rupiah atau mencapai 78% dari target RKAP 2016 atau 92% dari realisasi tahun 2015. SHU usaha mencapai 67,41 miliar rupiah atau 106% dari realisasi tahun 2015. Penjualan semen Gresik di tahun 2016 khususnya di area Jawa Timur pada umumnya mengalami persaingan yang cukup ketat. Hal ini terindikasi dari disparitas harga dengan pesaing semen existing itu berkisar di antara harga Rp4.000 sampai dengan Rp5.000. Hal ini diperburuk dengan semen-semen newcomer yang pada proses pendistribusiannya cukup kontinu di pelanggan. Sadar akan hal-hal yang terjadi atas perdagangan semen, untuk mengantisipasi adanya persaingan yang begitu ketat, langkah-langkah yang kita ambil untuk mengantisipasinya yaitu satu, kita harus menjaga pelanggan-pelanggan existing yang selama ini sudah kita bina sejak dulu dengan memanfaatkan dan mengoptimalkan dari program-program yang diluncurkan oleh Semen Gresik, yang ini cukup bisa menekan atas persaingan-persaingan perdagangan semen. Selain itu adalah menambah jaringan-jaringan toko baru. Dampak dari adanya persaingan penjualan semen di Jawa Timur ini bisa dilihat dari tren harga jual selama tahun 2016. Hal ini terjadi penurunan yang cukup signifikan yang mempengaruhi kinerja di perdagangan bahan bangunan Jawa Timur.
Selanjutnya, untuk memperkuat pasar Grassboot, setelah dibentuknya Satuan Penetrasi Cepat atau SPC, pertumbuhan Grassboot di Jawa Timur 1 cukup signifikan. Hal ini juga bisa mulai merambah untuk area luar pulau, khususnya di Kalimantan. Selain itu, dalam rangka pengamanan internal atas cash flow perusahaan untuk program ICS, khususnya di perdagangan bahan bangunan Jawa Timur, sudah cukup optimal untuk dijalankan. Dari seluruh cabang yang ada di Jawa Timur, pelanggan-pelanggan kita sudah mencoba untuk melakukan transaksi menggunakan pola ICS, supaya dalam proses pengendalian hasil penagihan piutang bisa terkendali dengan baik. Persaingan semen tahun 2016 khususnya di area Jawa Tengah sangat ketat dan cukup tinggi karena Holcim dan Tiga Roda beberapa tahun yang lalu kehilangan market share-nya akibat produksi yang cukup menurun, dan tahun 2016 Holcim dan Tiga Roda berupaya mengembalikan market share-nya terutama di area Tegal, di area Semarang, Ungaran, dan beberapa area lainnya. Untuk itu, dalam mensikapi hal tersebut, maka kami tetap fokus kepada jaringan yang ada, terutama di area Jawa Tengah secara total. Di samping itu juga, tahun 2016, banyak berdirinya newcomer, pabrikan baru, seperti Merah Putih, Bima, Kon, dan lain-lain, yang semuanya hasil produksinya dipasarkan di area Jawa Tengah. Untuk tren harga semen di tahun 2016 bagi kami sangat sulit karena harga semen turun sangat drastis. Ini yang membuat kami selalu meningkatkan volume penjualan. Peran SPC sangatlah membantu bagi kami memberikan info, update data di lapangan, baik harga maupun mutu produk. Dengan program ICS yang telah ditetapkan oleh perusahaan, efektif kami laksanakan di September, Oktober sampai dengan akhir Desember. Ini sangat membantu bagi kami dalam rangka pengamanan hasil tagihan kepada pelanggan. Langkah-langkah kami dan upaya kami dalam tahun 2016 agar bisa eksis, yang pertama adalah kami menjalin hubungan emosional kepada pelanggan. Yang kedua, menjalin hubungan dan kerjasama kepada pabrikan, baik non-semen maupun semen. Yang ketiga adalah membangun soliditas tim. Semangat juang Jawa Tengah 2, kerja keras, semangat tanpa sambat. Bisa, bisa, bisa. Yes! Persaingan semen sepanjang tahun 2016, pemain semen di wilayah Jawa Barat selain pemain lama 3 brand besar, Semen Gresik, Tiga Roda, dan Holcim, ada 5 pendatang baru yang cukup eksis. Semen Merah Putih, SCG, Garuda, Bima, dan Semen Kons. Plus 1 pemain lama yang juga masih satu grup dengan Semen Indonesia, yaitu Semen Padang. Peningkatan supply semen yang cukup besar, di mana brand pendatang baru, mereka masuk dengan strategi low price, plus program-program akuisisi yang sangat menarik. Sementara di sisi lain, serapan pasar secara umum cenderung turun dibanding tahun 2015, sangat berdampak pada tekanan harga jual, di mana konsumen dalam hal ini lebih leluasa untuk memilih dan membandingkan produk mana yang lebih menguntungkan. Pertempuran 2016 di pasar semen adalah perang antar pabrikan. Kami sebagai bagian dari tim Semen Gresik bersama distributor lain tentunya, mengikuti langkah kebijakan Semen Gresik dalam mengimbangi gempuran pesaing, seperti kebijakan harga jual, program retensi pelanggan yang terus diperbaiki untuk menjaga loyalitas pelanggan, dan program-program khusus bagi tenaga marketing untuk menjaga hubungan baik dengan para customer. Tren harga semen pastinya di 2016 turun karena tekanan pasar. Jumlah pemain yang semakin banyak, suplai semen yang bertambah besar, sementara serapan pasar yang menurun, memaksa kami mengimbangi
perilaku kompetitor. Penurunan harga jual semen di area Jawa Barat mulai awal sampai dengan akhir 2016 hampir sebesar 18%. Peran Satuan Sales Penetrasi Cepat atau SPC yang dibentuk untuk mendorong percepatan penetrasi dan positioning produk Graceboard di pasar board premium sangat membantu tim kami di lapangan. Peran SPC ini utamanya dalam hal penerapan program marketing agar lebih fokus kepada customer dan penanganan keluhan pelanggan yang lebih cepat dan lebih baik. Keberadaan SPC ini juga bagian dari proses transfer knowledge produk Graceboard kepada tim sales yang ada di cabang agar lebih efektif. Nah, kinerja SPC ini diharapkan ke depan lebih ditingkatkan untuk bisa meningkatkan share dan loyalitas pelanggan terhadap produk Graceboard kita. Program Integrated Collecting System atau ICS yang dikembangkan KWSG bersama Bank Mandiri telah dijalankan di regional Jawa Barat kepada semua pelanggan aktif. Walaupun masih ada sedikit kendala teknis di lapangan, utamanya masalah sinyal seluler. Program ini sangat membantu dalam hal kontrol proses penagihan dan mitigasi risiko. Target implementasi program ICS ini adalah semua proses pembayaran customer diharapkan melalui sistem ICS yang telah terintegrasi dengan sistem perbankan. Mari Bung, rebut kembali. Graceboard. Potret lini bisnis hulu KWSG yang diresmikan pada tanggal 17 September 2015 lalu oleh Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga ini seakan menjawab transformasi kedua yang digaungkan oleh Semen Indonesia pada tahun 2016, yaitu dari pabrikan semen menjadi lini persemenan. Dengan didukung dua line mesin pabrik Graceboard mampu memproduksi 400.000 lembar fiber semen board per bulan. Kehadiran pabrik yang mengusung brand Graceboard ini telah mencapai kapasitas desain harian pertama pada tanggal 2 Mei 2016 pada mesin line 1 dengan mampu memproduksi 8.000 lembar. Berbagai inovasi dan terobosan dalam hal pengelolaan pabrik mulai dari input, proses, output, hingga handling persediaan di gudang telah dilakukan oleh pabrik Graceboard. Maintenance secara preventif, induktif, korektif, maupun prediktif telah dilakukan secara berkala untuk efisiensi biaya dan efektivitas SDM pabrik. Beberapa upaya dan inovasi strategis yang telah dilakukan adalah 1. Mengubah sistem dry cutting setelah out dryer menjadi wet cutting melalui water jet pada mesin forming. 2. Optimalisasi waktu steam produk dari stacker ke autoclave sehingga lebih efisien di energi dan manpower. 3. Modifikasi desain back tank control sehingga proses cleaning endapannya yang sebelumnya membutuhkan waktu 1 hari menjadi 4 jam. 4. Cleaning mesin mixing yang biasanya membutuhkan waktu 4 jam dengan sistem flushing hanya membutuhkan waktu 2 jam. 5. Perubahan mekanisme transfer di refiner dan penambahan valve otomatik menghemat waktu operasi refiner hingga 1 jam. 6. Meningkatkan fungsi quality control dan optimalisasi pengendalian biaya. Pada tahun 2016, berkat sinergi di semua lini pegawai dan alur proses produksi, pabrik Graceboard telah beberapa kali berhasil melampaui kapasitas terpasang di 2 line mesinnya. Total produksi stacking sebesar 3.595.839 atau 83,24% dari prognos 2016. Total produksi finish produk sebesar 2.894.593 lembar atau 84,74% dari prognos 2016. Ada 3 target yang akan kami capai dalam pengelolaan pabrik Graceboard ini, yaitu 1. Tercapainya kapasitas produksi yang dicanangkan oleh perusahaan. Yang kedua, menurunkan harga pokok produksi. Dan yang ketiga, menurunkan produk A2. Dengan didukung 2 line mesin pabrik Graceboard
mampu memproduksi 400.000 lembar fiber semen bot per bulan. Telah mencapai kapasitas desain produksi per hari sebesar 8.000 lembar pada tanggal 2 Mei 2016, khususnya pada mesin di line 1. Pada tahun 2016, pabrik Grassbot telah berjalan dengan baik dan beberapa kali berhasil melampaui kapasitas terpasang. Total produksi yang kami capai selama tahun 2016 adalah sebesar 3.595.839 lembar atau 83,24% dari prognos 2016. Sedangkan total produksi yang siap jual atau produk finish good sebesar 2.894.593 lembar atau 84,74% dari prognos 2016. Produk A2, barang yang harus diproses lebih lanjut, yang semula terjadi produk A2 sebesar 17%. Alhamdulillah di akhir tahun kami dapat menurunkan menjadi 3%. Yang ketiga, pada tahun 2016 ini kami juga bisa menurunkan harga pokok produksi. Setelah dilakukan berbagai inovasi oleh tim Grassbot, kami telah dapat menurunkan harga pokok sampai dengan 24% dari harga pokok tahun pertama. Dan gross profit margin atau keuntungan yang diharapkan semakin lebih besar. Grassbot! Never stop innovation! Yang saya hormati Ketua Kelompok dan para peserta rapat anggota tahunan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahun 2016 adalah tahun yang berat dan penuh tantangan bagi KWSG untuk bisa mencapai target RKAP. Karena kondisi makroekonomi kita masih mengalami pelambatan dan ketatnya persaingan industri semen. Imbasnya sangat terasa pada kinerja perusahaan. Tidak tercapainya target revenue 2016 dikarenakan 1. Telah beroperasinya pemain pabrikan semen baru yang menyebabkan oversupply semen. Tentunya ini menjadikan tantangan bagi KWSG. 2. Kebijakan penurunan harga semen oleh Semen Indonesia untuk menjaga disparitas harga. 3. Tertundanya beberapa proyek infrastruktur karena defisit anggaran belanja negara. 4. Anomali cuaca yang menyebabkan beberapa bencana yang membuat kelancaran distribusi tersendat. Langkah-langkah strategis yang telah dilakukan oleh perusahaan antaranya 1. Investasi berupa pembangunan kantor dan gudang unit PBB Cilacap, unit PBB Tuban, dan unit PBB Lamongan, serta penambahan 37 armada truk guna memperlancar proses distribusi dan penetrasi pasar. 2. Dipertahankan market share penjualan semen Gresik dan semen Padang dengan optimalisasi VMS maupun non-VMS semen Gresik. 3. Pembukaan cabang baru untuk daerah Wonosobo untuk mempercepat penetrasi produk semen dan non-semen ke pasar. Nomor 4. Pengembangan pasar semen Gresik di wilayah Serang, Lebak, dan Pandeglang. 5. Kerjasama operasi atau KSO KWSG melalui lini bisnis perdagangan umum tambang dan industri dengan semen Gresik atas pabrik Rembang. Nomor 6. Pembentukan Satuan Penetrasi Cepat atau SPC dalam rangka akselerasi penjualan produk Grassbot di pasaran board kelas premium. 7. Implementasi program Integrated Collecting System atau ICS untuk mengurangi risiko piutang pelanggan. 8. Pelaksanaan cost transformation di setiap proses bisnis perusahaan. Tahun 2017, tantangan kita masih berat untuk bisa mencapai target yang kita canangkan, yaitu
3,29 triliun. Tetapi dengan dilandasi prinsip kehati-hatian serta didukung oleh sinergi seluruh jajaran dan berbagai pihak pemangku kepentingan, kami tetap optimis bisa melewati tahun 2017 dengan baik dan bisa mencapai target tersebut. Dengan semangat one team, one spirit, one goal to be winner. Mari kita satukan tekad, sinergikan kekuatan, raih target revenue 3,29 triliun. Bersama kita bisa.